Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefira Anggraini dari kelas 6C Prodi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rencana pelaksanaan pembelajaran untuk kelas 8 semester 1 materi sistem persamaan linear dua variabel. Pada pembuatan RPP sebelumnya kita tuh harus menentukan dulu satuan pendidikannya, mata pelajarannya, kelas atau semesternya, materi pokoknya, dan alokasi waktunya tuh berapa lama. Pada pembuatan RPP kita harus menentukan juga kompetensi intinya. Di sini ada KI 1. KI 1 itu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 itu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif. Dan KI 3 itu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Dan yang terakhir ada KI 4. KI 4 ini mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan perkembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri. Selanjutnya itu ada kompetisi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar ini tuh meliputi 3.5 itu menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan menyelesaikan yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.5 ini menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLDV, dan indikator pencapaian kompetensinya itu yaitu 3.51 menjelaskan atau C1 persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear dua variabel. 3.5.2 mengidentifikasikan, 3.5.3 menentukan, dan 4.5.1 menyelesaikan model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan linear dua variabel. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu menjelaskan PLDV dan SPLDV dengan benar. Peserta didik dapat mengidentifikasikan, peserta didik dapat menentukan penyelesaian dari PLDV dan SPLDV, serta peserta didik dapat menyelesaikan model matematika dari masalah tersebut. Sini ada materi pembelajarannya, yaitu faktual, konseptual, dan prosedural. Dan faktual itu dia tuh faktual itu yang berdasarkan fakta. Kalau konseptual itu bentuk umum dari persamaan linear dua variabel, dan prosedural itu dia yang terstruktur. Ada ada metode pembelajarannya, yaitu pendekatannya itu menggunakan scientific, model pembelajarannya discovery learning, dan metode pembelajarannya itu diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Media dan alat pembelajarannya. Media pembelajarannya itu meliputi WhatsApp Group, Google Classroom, Telegram, Zoom, dan Google Form, dan lain-lain, serta slide presentasi atau PPT. Karena sekarang kan lagi ada di masa pandemi, jadi mau tidak mau belajarnya melalui berbagai macam aplikasi internet. Dan alat pembelajaran itu meliputi laptop, handphone, tablet, alat tulis, dan lain-lain. Sumber belajarnya itu buku siswa, buku guru, dan buku lainnya seperti modul, LKPD, bahan ajar, internet, dan lainnya. Pokoknya yang bisa digunakan ketika daring. Langkah-langkah pembelajaran sini ada 3: kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan awal ini itu waktunya 15 menit, kegiatan inti 90 menit, dan kegiatan penutup 15 menit. Di sini kegiatan awal ada orientasi, presensi, apersepsi, motivasi, dan pemberian
acuan. Kegiatan intinya mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengkomunikasikan, dan menarik kesimpulan. Dan kegiatan penutupnya, guru dan peserta didik membuat rangkuman, peserta didik melakukan refleksi, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, dan terakhir berdoa sebelum pulang. Penilaian pembelajarannya ini di sini pada penilaian sikap menggunakan pengamatan, penilaian pengetahuan menggunakan tes tulis, dan penilaian keterampilan yaitu menggunakan LKPD. Nah, di sini ada contoh menyelesaikan permasalahan SPLDV. Pada sore hari, Nina membeli 1 layang-layang biru dan 2 layang-layang hijau dengan harga 5.000. Sedangkan Nina membeli 2 layang-layang biru dan 1 layang-layang hijau dengan harga 5.500. Nah, pertanyaannya, berapa harga dari masing-masing layang-layang tersebut? Di sini yang pertama-tama harus dikerjakan yaitu permisalan. Layang-layang biru kita misalkan X, layang-layang hijau kita misalkan Y. Kalau sudah kita buat permisalannya, kita baru bisa bikin model matematikanya. Nina itu membeli 1 layang-layang warna, maaf ini seharusnya warna biru ya, bukan merah. Membeli 1 layang-layang warna biru dan 2 layang-layang warna hijau. Nah, karena layang-layang warna biru itu 1, maka kita misalkan X, dan 2 layang-layang warna hijau berarti kita tulisnya 2Y. Jadi X tambah 2Y sama dengan 5.000. Nah, punya Nino berarti 2X tambah Y sama dengan 5.500. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Penyelesaian itu menggunakan metode campuran, yaitu metode eliminasi dan substitusi. Pada metode eliminasi kita bisa bikin susunan seperti yang tertera di layar. Karena kita mau menghilangkan X-nya, berarti kita harus mengkalikan persamaan yang pertama itu dengan kali 2. Jadi 2X plus 4Y sama dengan 10.000. Nah, di bawahnya kita tulis lagi persamaan yang kedua, 2X plus Y sama dengan 5.500. Nah, ini kedua persamaan ini tuh kita kurangi jadi 3Y sama dengan 4.500 dan Y sama dengan 4.500 dibagi 3, Y sama dengan 1.500. Nah, kita sudah dapat nih Y-nya. Berarti kita gunakan metode substitusi. Sebenarnya bebas memilih mau dimasukkan ke persamaan yang mana. Jadi, tapi saya di sini akan memasukkan ke persamaan yang pertama. X plus 2Y sama dengan 5.000. Jadi si X-nya kan tadi belum diketahui, maka X ditambah 2 dikali 1.500. Kenapa dikali 1.500? Karena Y-nya kita substitusikan dengan 1.500. Maka didapat X plus 3.000 sama dengan 5.000. Jadi X-nya sama dengan 2.000. Jadi harga layang-layang biru adalah 2.000 dan harga layang-layang hijau adalah 1.500. Nah, di sini saya akan menunjukkan LKPD untuk penilaian keterampilannya. Di sini kita beri judul lembar kegiatan peserta didik atau LKPD. Materinya sistem persamaan linear dua variabel. Jadi pada LKPD itu harus tercantum nama dan kelas. Nama siswa dan kelas siswa itu kelas berapa. Terus nama sekolahnya, mata pelajarannya, kelas dan semesternya, alokasi waktu dan pertemuannya. Di sini pada petunjuk LKPD
ada petunjuk LKPD. Jadi di sini ada tata caranya. Siswa itu harus menyiapkan apa sih sebelum mereka mengerjakan LKPD-nya. Nah, di sini ada langkah-langkah kegiatan. Kegiatan pertama itu seperti ini. Pada saat menjelang ujian akhir semester, Sage, Jet, Rena, Astri, Yorud, Omen menyempatkan belanja di koperasi sekolah. Mereka membeli beberapa perlengkapan untuk ujian akhir semester. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut. Nah, di sini ada tabel, ada nama, barang yang dibeli dan jumlah harganya. Terus di sini ada pertanyaan, apakah jenis barang yang mereka beli sama, dan jelaskan. Jadi siswa itu harus menjawab sesuai dengan tabel yang tertera di LKPD-nya ini. Di sini ada nomor 2, coba kalian kelompokkan ke-6 orang tersebut dalam kelompok yang membeli satu jenis barang dan yang membeli 2 jenis barang. Jadi di sini kita memberi tugas ke siswa untuk mengelompokkan yang mana sih yang membeli satu jenis barang dan yang mana yang membeli 2 jenis barang. Terus yang ketiga, apa yang dapat kalian simpulkan berdasarkan tabel di atas? Setelah siswa mengerjakan 2 nomor di atas, pada nomor ketiga ini siswa diharuskan untuk menyimpulkan sesuai yang mereka kerjakan. Yang keempat, dengan menggunakan kata-katamu sendiri, jelaskan pengertian persamaan linear 2 variabel. Nah, kan sebelumnya kan pasti guru itu sudah mengajarkan apa sih persamaan linear 2 variabel itu, apa sih SPLDP itu. Nah, untuk melihat bagaimana siswa itu mengingat, kita memberi pertanyaan di LKPD ini untuk jelaskan kembali pengertian dari SPLDP dengan kata-katanya sendiri. Terus yang kedua itu di sini juga ada soalnya ini kita menentukan koefisien, konstanta dan variabelnya dari kalimat matematika yang sudah tertera di atas. Terus di sini siswa juga disuruh untuk membuat kesimpulannya lagi. Dan terakhir di sini ada latihan soalnya yang berhubungan dengan SPLDP. Dan yang pertama ini itu pilihan ganda, dan yang ketiga itu dia uraian ya, berbentuk uraian. Jadi nomor 2 ini siswa disuruh mencari berapa sih harga 1 pulpen ditambah harga 1 buku. Terus yang ketiga ini siswa disuruh mengerjakan dengan menggunakan metode grafik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.